لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali setelah kita beribadah di bulan Ramadan, berpuasa, baca Quran dan qiyamul lail. Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di bulan ini untuk melanjutkan kebiasaan kita bermajelis ilmu, membacakan rutinitas kita, kajian tentang pembatal Islam. Semoga apa yang kita lakukan ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali mengkaji pembatal Islam, dan kita memasuki pembatal Islam yang kelima. Kita bacakan apa yang ditulis oleh muallif atau penulis kitab Nawaqidul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Syekh rahimahullah, al-khamis, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Kata beliau, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pembatal Islam yang kelima yaitu orang yang membenci salah satu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkannya, kafara, maka dia kafir, ya. Maka dia keluar dari Islam, ya. Jadi ini pembatal Islam yang kelima, ya. Islam seseorang akan batal, dia keluar dari agama Islam, menjadi murtad apabila dia membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia benci, walaupun satu perkara, walaupun perkara dianggap perkara kecil. Kalau itu adalah sebuah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah anjuran, perintah atau aturan dalam beragama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia benci satu di antara apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan kebenciannya itu dia keluar dari agama Islam. Walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkannya. Sekalipun dia mengamalkannya. Sebagai contoh, orang yang
membenci salat misalnya. Di sini dicontohkan seperti salat ya. Wa yumkin ayyumathal li hadza bi syakhsin yubghidu salat. Dan dicontohkan ya adalah dicontohkan untuk ini yaitu seperti seseorang yang membenci salat. Faman yubghiduha la yara laha fadilah wa la naf'an wa yara anna hadhihi tasarrufat min al-wuqufi wal inhina wal ruku' was sujud annaha safah wa jahalah fa yubghiduha wa yubghidu wa bughduha yuaddi ila bughdi man ya'maluha. Yaitu seseorang yang membenci salat, dia melihat memandang salat ini tidak ada manfaatnya. Dia memandang gerak-gerakan salat itu gerakan yang tidak ada gunanya. Maka dengan kebencian ini dia keluar dari agama Islam. Contoh seseorang membenci sunnah Nabi SAW adalah seseorang membenci janggut misalnya. Padahal memelihara janggut, memanjangkannya adalah sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, u'ful liha. Kata Nabi SAW, perselisihilah orang-orang musyrik, panjangkanlah atau peliharalah janggut. Ya. Maka ini sunnah Nabi SAW. Orang-orang musyrik mereka memanjangkan kumis dan mencukur habis jenggot mereka. Orang-orang musyrik. Nah, orang Islam disuruh untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Kata Nabi SAW, u'ful liha, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Maka termasuk sunnah Nabi SAW adalah memelihara janggut. Lalu ketika ada orang yang membenci sunnah Nabi SAW, janggut, dia katakan seperti kambing misalnya, atau dia katakan orang-orang yang berjanggut adalah orang-orang yang goblok misalnya, dia benci dengan sunnah Nabi SAW, maka dengan kebencian ini dia bisa keluar dari agama Islam. Contohnya lagi yang lain adalah tidak suka melihat perempuan yang bercadar. Padahal menutup wajah bagi perempuan itu lebih baik. Semua mazhab apapun pasti mengatakan perempuan lebih baik bercadar daripada tidak bercadar. Mazhab manapun. Paling afdol bagi perempuan adalah dia menggunakan cadarnya, terlepas hukumnya sunnah atau wajib. Paling minimal hukumnya adalah sunnah kalau tidak wajib. Maka jelas bercadar adalah sunnah Nabi SAW, termasuk ajaran dari ajaran Islam. Lalu ketika ada orang yang tidak suka dengan syariat ini, maka bisa jadi dia apa? Ini kebencian terhadap syariat seperti ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Atau termasuk batasan berpakaian bagi laki-laki adalah laki-laki tidak boleh berpakaian menutupi mata kaki. Lalu ada yang membenci, maka kebencian yang seperti itu bisa jadi mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi ini betul-betul membenci
syariat, ya. Yang mengeluarkan seseorang dari Islam adalah betul-betul dia membenci syariatnya, membenci sunnahnya, ya. Bukan membenci orangnya, tidak. Ya. Kalau dia membenci orangnya, ya, maka tidak sampai keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau dia membenci sunnahnya, nah ini baru dia keluar dari Islam. Ya. Dan membenci orangnya ini juga dikhawatirkan, ya, akan merembet kepada membenci sunnahnya. Ya. Makanya kita yang mengamalkan sunnah, ya, juga harus menjaga etika, ya, menjaga adab dan sopan santun terhadap orang lain. Ya. Kadang orang itu membenci sunnah yang kita lakukan, itu kadang awalnya karena perbuatan kita yang tidak baik terhadap mereka. Ya. Kadang akhlak kita yang buruk terhadap mereka. Ya. Sehingga mereka melihat kalau penampilan ini biasanya tidak beradab. Ya. Mereka langsung seperti itu. Ya. Kalau ada yang janggutan, biasanya tidak beradab, tidak menyapa, tidak salam, dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Ya. Itu karena apa? Kadang karena ulah pelakunya. Ya. Jadi kita yang kenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengkaji sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya bagi kita untuk lebih beradab, ya, lebih sopan lagi, ya, daripada orang-orang yang belum mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang yang seharusnya lebih sopan dan lebih beradab dibandingkan orang yang belum pernah mengaji. Ya. Kita harusnya orang yang paling beradab, ya. Orang yang terdepan, ya. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya orang yang paling beradab dengan orang lain. Ya. Jadi jangan sampai orang lain membenci sunnah karena sebab diri kita sendiri. Kita ketemu orang tidak salam, ya, atau kita membeda-bedakan orang lain. Ya. Ketika ada yang teman kita, ya, kita salam, tapi ketika bukan teman kita, kita tidak salam. Ya. Atau ketika ada yang menyapa kita dan kita lihat jarang ke masjid, ya, lalu kita mengabaikan, ya, orang yang menyapa kita. Ya. Ini salah. Ya. Kadang kita sendiri yang salah, ya, sehingga orang menilai sunnah itu menjadi buruk. Ya. Jadi ini harus diperhatikan. Ya. Makanya sebagian orang mencap, ya, ciri-ciri teroris: berjanggut, ada hitam di dahinya, sering membawa mushaf, ya, hafal Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan, ya, seorang ustadz, ciri-ciri teroris adalah menghafal Quran, berjanggut. Ya. Ini bukan syariatnya yang salah, ya. Dan ini tidak adil dalam menilai. Ustadz yang seperti ini, ya, bila dia menilai apa? Ciri-ciri teroris, dia berjanggut, penghafal Quran, ada bekas sujudnya di dahi, itu katanya ciri-ciri teroris. Ya. Ini tidak adil dalam menilai. Ya. Kalau dinilai, ya, teroris itu ada pada semua agama. Bahkan di luar agama Islam lebih kejam lagi terorisnya.
Bukankah pernah terjadi di luar negeri, masuk ke dalam masjid, orang sedang salat Jumat, dia tembak ya. Dia tembak mati jamaahnya. Berapa orang mati itu? Dia live ya. Membunuh jamaah masjid yang akan melakukan sholat Jumat ya. Itu ramai kan tahun berapa kemarin itu. Itu teroris ya. Dan itu bukan agama Islam. Jadi bukan ciri teroris ya. Janggut, ada bekas sujud, apalagi penghafal Quran, itu ciri-ciri orang soleh sebenarnya. Namun kenapa itu disematkan oleh sebagian orang sebagai ciri teroris? Karena oknumnya yang salah. Karena dia salah dalam mengkaji syariat. Maka kita jangan sampai seperti itu. Kita yang kenal sunnah Nabi SAW, kita menghidupkan sunnah di rumah kita, pakaian kita, penampilan kita hidupkan sunnah. Kita panjangkan jenggot kita, pakaian kita sesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai orang mencap sunnah itu adalah sebuah keburukan karena keburukan yang kita lakukan. Jangan sampai semakin kita kenal sunnah Nabi SAW, semakin akhlak kita terpuruk. Seharusnya terbalik. Semakin kita kenal sunnah Nabi SAW, seharusnya kita semakin berakhlak, semakin beradab. Sehingga orang mengenal sunnah Nabi SAW adalah sebuah keindahan. Sebuah yang akan mendatangkan kebaikan. Dan memang seperti itu seharusnya. Jadi ini biasa oknum. Sebagian seseorang, dan biasanya orang-orang yang baru mengkaji. Dia terlalu semangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar, atau dia belum mengenal antara perkara-perkara ikhtilaf, sehingga sedikit saja berbeda dengan dia tidak mau. Berbeda dengan dia katakan langsung sesat. Belum tentu. Orang yang berbeda dengan dia langsung dikatakan sesat begitu saja. Belum tentu. Ada perkara-perkara yang ikhtilaf, yang memang ikhtilaf diperselisihkan oleh para ulama. Ada perkara-perkara yang memang disepakati. Jadi perkara-perkara yang ikhtilaf, perbedaan, maka saling menghormati di antara kita. Jangan sampai kita membid'ahkan sesuatu yang tidak bid'ah. Apalagi mengkafirkan orang lain pada sesuatu yang perkara yang hanya remeh. Jadi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang belum lama mengkaji. Dia baru duduk, baru kenal sunnah, lalu dengan semangatnya yang menggebu-gebu, dia turun beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Padahal banyak sesuatu yang perlu dia kaji. Banyak sesuatu, dan amar ma'ruf nahi mungkar pun ada caranya. Tidak semua kemungkaran itu langsung dihilangkan. Ada tadarruj, ada tingkatan-tingkatan untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi intinya, kadang orang membenci sunnah, kadang itu karena ulah oknum yang mengamalkan sunnah itu sendiri. Maka dari itu kita ingatkan kepada jamaah kita,
yang sudah kenal sunnah, yang menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap harinya, maka jangan sampai gara-gara kita ya, orang tidak suka dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, orang yang memang dia kenal itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia benci sunnah itu bukan benci kepada orangnya, ya, tapi betul-betul dia benci kepada syariat atau sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ini menjadi pembatal Islam. Ya. Maka ini apa? Menjadi pembatal Islam. Ya. Namun kebencian ini ada dua. Ya. Kebencian ada dua. Ya. Kebencian terhadap syariat ini ada dua. Ya. Kebencian yang pertama yang tadi mengeluarkan dari agama Islam, yaitu dia betul-betul benci dengan syariat Islam. Ya. Dia betul-betul benci dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Ada kebencian, bukan sih dinamakan kebencian, tapi apa? Sesuatu yang berat untuk dia lakukan. Ya. Sesuatu yang dia syariat yang dia merasa dia keberatan. Ya. Ini tidak termasuk pembatal Islam. Ya. Seperti misalnya berjihad. Ya. Ini amalan yang berat. Ya. Jadi misalnya ada orang yang berat untuk berjihad. Ya. Bukan karena dia membenci berjihad. Ya. Tapi karena dia berat untuk melakukan jihad. Ya. Karena akan mengorbankan jiwa, ya, nyawa. Ya. Maka keberatan yang seperti ini keberatan atau bahasa fikihnya karahiyah tabi'iyah, ya. Kebencian yang timbul secara tabiat, ya. Keberatan yang timbul secara tabiat, bukan kebencian terhadap syariat, tidak. Tapi keberatan itu memang tabiat, ya. Memang ini susah untuk dilakukan kecuali memang orang-orang yang kuat dalam keimanan. Ya. Seperti juga sholat malam misalnya. Kebanyakan kita berat untuk melakukannya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Ya. Surga itu diliputi jalannya, diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Ya. Jadi untuk jalan ke surga, kita harus menjalani sesuatu yang tidak enak, ya, tidak nyaman, yang kadang-kadang kali kita tidak suka untuk melakukannya, tapi kita paksa. Wa khuffatin naru, kata Nabi, khuffatil jannatu bil makarih. Ya. Jalan ke surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Ya. Dan jalan yang ke neraka itu diliputi dengan sesuatu yang enak-enak, ya, yang nyaman-nyaman. Nah, makarih di sini adalah makarih tabi'iyah. Ya. Kebencian di sini adalah kebencian yang tabiat, yang memang melakukan sholat, berjihad, puasa, itu memang tidak nyaman, ya, bagi hawa nafsu kita. Ya. Bahkan kita berat untuk melakukannya. Ya. Nah, keberatan yang seperti ini tidak termasuk apa? Membenci syariat. Ya. Karena ini memang berlawanan dengan hawa nafsu yang itu akan dilawan oleh keimanan. Ya. Itu akan dilawan oleh keimanan. Siapa yang imannya kuat, lalu dia tunduk dengan syariat, dia mau mengerjakannya, dia tundukkan hawa nafsunya, dia paksa dirinya untuk melakukan sesuatu yang berat bagi dia, ya. Maka inilah orang-orang yang betul-betul mempunyai keimanan yang kuat.
Dia mampu untuk melaksanakan sesuatu yang berat untuk dia laksanakan. Dia mampu untuk merutinkan yang sebenarnya susah, itu melawan hawa nafsunya, berlawanan dengan hawa nafsunya. Maka hal-hal yang seperti ini tidak termasuk pembatal Islam, tidak termasuk pembatal Islam. Dan memang itu apa? Karahiyah tabi'iyah, kebencian yang timbul secara tabiat, yang itu akan dilawan oleh keimanan. Adapun yang membenci, betul-betul benci terhadap syariat Islam, tidak suka hukum Islam misalnya, tidak suka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia benci itu semua, maka ini pembatal Islam. Nah, pembatal Islam yang keenam ini ada hubungannya dengan kelima. Qala Syekh rahimahullah as-sadis, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pembatal Islam yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw thawabillah aw iqabihi kafara. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pembatal Islam yang keenam, dan ini ada hubungannya dengan sebelumnya, yaitu orang yang mencela sesuatu dari agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia mencela pahala yang Allah Ta'ala janjikan, atau dia meremehkan, mencela siksa yang Allah Ta'ala ancam, kafara, maka dia kafir. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mencela? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta uzur, meminta maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jadi ini adalah sesuatu yang dia nampakkan pada kebencian yang ada di hatinya. Jadi pembatal Islam yang kelima tadi adalah kebencian yang ada di hati. Ini sudah menjadi pembatal Islam, walaupun belum dia nampakkan. Walaupun dia tidak beritahu orang lain. Orang lain tidak ada yang tahu dia membenci Islam. Dia membenci syariat, dia membenci sunnah. Dia hanya simpan di dalam hatinya. Tapi betul-betul dia membenci sunnah. Betul-betul dia membenci syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini sudah menjadi pembatal Islam. Kalau dia keluarkan dengan cara menghina, mengolok-olok, maka ini tambah lagi. Tambah lagi apa? Dia melakukan pembatal Islam yang berikutnya. Dan mengolok-olok ini pun menjadi pembatal Islam walaupun tidak ada kebencian di dalam hati seseorang. Jadi ini adalah penampakan dari pembatal Islam yang kelima. Namun penampakan ini pun menjadi pembatal Islam kalau di hatinya pun tidak ada kebencian. Makanya perkara agama itu tidak boleh dipercandakan. Perkara agama tidak boleh dipercandakan, sampai diolok-olok. Walaupun dalam rangka bercanda, tidak boleh. Walaupun tidak serius. Tidak, hati anak katanya anak ini cuman bercanda, Tidak ada sedikit pun hati anak berniat untuk mencela syariat,
atau mencela sunnah, tapi ini hanya bercanda, ya. Tidak bisa. Ya. Perkara agama, apalagi sampai mencela syariat, walaupun bercanda itu tidak boleh. Ya. Walaupun bercanda itu tidak boleh, apalagi serius. Ya. Bercanda saja apa? Tidak boleh, apalagi serius. Ya. Dia meremehkan misalnya pahala. Kita katakan misalnya pahala orang yang sholat sunnah qobliyah subuh itu seperti lebih baik, ya, bukan seperti, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu dia katakan apa? Ah, segitu aja, ya. Kecil, kata dia, ya. Maka ini meremehkan, ya. Atau dia meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya misalnya, ya, kita katakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Lalu dia katakan, tambahi lagi laknatnya. Ya. Adalah ini meremehkan, ya. Ini meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala, meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat, tambahi lagi laknatnya jadinya. Ini meremehkan, ya. Ini meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini agar kita takut. Ini malah apa? Dia mengolok-ngolok, ya, sambil berjoget lagi. Nah, ini hati-hati orang yang seperti ini. Kalau dia memang sengaja, ya, dan tidak, bukan karena jahil, ya, bukan karena jahil, ya, tapi dia meremehkan dengan sengaja, ya, azab Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bisa jadi menjadi pembatal Islam, ya. Maka hati-hati, ya. Banyak orang-orang yang mempercandakan, ya, syariat Islam, ya, yang mereka kalau tahu itu, ya, mereka tidak akan berani untuk mempercandakannya, ya. Kita lanjut pembatal Islam yang ketujuh, ya. Qala Syekhu rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as-sabi', pembatal Islam yang ketujuh, as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Pembatal Islam yang ketujuh adalah sihir, ya. Sihir. Dan di antara sihir, kata beliau, adalah as-sarfu wal 'atfu, ya. As-sarfu ini sihir yang digunakan untuk memisah, ya. Memisah orang yang orang yang berpasangan, ya, suami istri. Wal 'atfu, dan di antara sihir juga adalah menemukan, ya, atau bahasa kitanya pelet, ya, menyatukan dua orang, ya. Jadi ada yang memisah, ada yang menyatukan, ya. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Siapa yang melakukan sihir atau ridha dengan sihir, maka dia telah kafir. Dia bukan penyihir, ya, tapi dia ridho dengan sihir. Artinya dia yang ingin dilakukan sihir. Dia ingin menyihir orang lain, tapi dia tidak bisa menyihir. Dia panggil tukang sihir, ya. Maka dua-duanya apa? Kafir, ya. Yang menyihir itu kafir karena dia melakukan sihir.
yang datang kepada tukang sihir, dia ridha dengan sihir tersebut, ya, maka dia juga apa? Kafir. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah keduanya, ya, mengajarkan kepada seorang pun hatta yaqula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini hanya fitnah, maka jangan kalian kufur. Ya. Ini adalah cerita Harut dan Marut, ya. Dua malaikat yang mengajarkan sesuatu. Ayatnya wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Surah Al-Baqarah ayat 102, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah apa yang dibaca oleh matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ya. Apa yang dibaca oleh para setan atas kerajaannya Sulaiman. Dan Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir terhadap manusia. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, ya, itu mengatakan Sulaiman kafir, ya, karena Nabi Sulaiman menggunakan sihir. Ya. Karena kan Nabi Sulaiman diberikan apa? Mukjizat, bisa mengatur angin, ya. Bisa mengatur angin, ya. Bisa memindahkan kerajaan Balkis, ya, dengan bantuan para jin, bisa menaklukkan jin, ya, bisa menaklukkan apa? Jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Lalu kata orang-orang Yahudi, Nabi Sulaiman itu kafir karena menggunakan sihir. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Karena mereka para setan itu mengajarkan sihir terhadap manusia. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ya. Dan dia juga mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut. Ya. Yang mana dua malaikat ini dia tidak mengajarkan perkara-perkara sihir, ya, melainkan dia mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanya sebagai ujian, maka jangan kalian kufur, jangan kalian kafir. Ya. Jadi di ayat ini, ya, jelas sekali, ya, sihir adalah perkara kekufuran. Ya. Karena Allah Ta'ala katakan apa? Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Maka jelas sekali di sini apa? Sihir adalah termasuk perkara kekufuran, ya, yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan memang, ya, orang yang bisa melakukan sihir dia pasti jatuh kepada kekufuran. Pasti. Ya. Orang yang bisa melakukan sihir itu pasti dia jatuh kepada kekufuran. Pasti di belakangnya, ya, di rumahnya dia telah melakukan kekufuran. Ya. Makanya didapatkan, ya, di negara Arab, ya, kalau tidak salah di Saudi atau di negara Arab yang lain, ya. Ada Syekh Adil namanya, ya. Beliau mengungkap para penyihir, ya.
Beliau memang ditugaskan untuk memberantas tukang sihir ya, yang ada di Arab. Namanya Syekh Adil, ada di YouTube ya. Beliau menangkap penyihir ya. Dan disuruh untuk menjelaskan bagaimana kok bisa melakukan sihir ya. Maka penyihirnya ini menjelaskan. Dibawa ke rumah tukang sihir ini. Syekh Adil ini dibawa tukang apa? Syekh Adil, nama beliau Syekh Adil bin siapa lupa ya. Diajak tukang sihir ke rumahnya ya, untuk menjelaskan bagaimana dia bisa melakukan sihir ya. Ternyata di rumahnya itu penuh dengan kekufuran ya. Al-Qur'an dijadikan injakan kaki ya. Ayat Al-Qur'an ditulis dengan darah ya. Darah kan najis ya. Al-Qur'an dibuang ke tempat yang kotor ya. Belum lagi yang lain-lain ya. Pokoknya di rumahnya banyak kekufuran-kekufuran, penghinaan-penghinaan terhadap syariat, khususnya Al-Qur'an ya. Itu dia lakukan katanya agar jin mau membantunya ya. Agar jin mau membantunya dalam melakukan sihir. Dan memang seperti itu ya. Sihir itu tidak lepas dari jin ya. Jadi orang yang bisa melakukan sihir itu pasti ada bantuan jin ya. Dan jin ini dia tidak mau membantu kecuali ada imbalannya. Dan imbalannya pasti adalah sebuah kekufuran ya. Makanya sihir pasti kufur ya. Sihir pasti kufur ya. Karena di belakang kesihiran di belakang sihir pasti ada perkara-perkara kekufuran yang dia lakukan ya. Dan ciri-cirinya adalah ya, dia menghina syariat ya. Bahkan orang yang kalau kita datang ke seseorang ya, ciri-ciri sihir kita bisa tebak di awal ya. Orang ini penyihir kita bisa tebak di awal ya. Kalau kita datang ke seseorang lalu dia menanyakan ibu kita ya. Kamu bin siapa? Tapi yang diminta adalah nama ibu ya. Ini ciri-ciri apa? Dia ini ada melakukan perkara-perkara sihir ya. Atau ada berbau-bau sihirnya ya. Biasanya bin kalau kita bin biasanya apa? Ayah kan? Tapi kalau kita datang ke seseorang dan biasanya ini orang yang berobat biasanya ya. Orang yang berobat, dia berobat ke situ kemari tidak sembuh-sembuh lalu dianjurkan kepada datang ke orang pintar misalnya ya. Katakan kan orang pintar ya. Pada tabib misalnya ya. Namanya siapa gitu, tapi gelarnya tabib atau orang pintar ya. Ketika datang ke sana lalu dia menanyakan siapa nama ibu kamu ya. Maka kata para ulama ini sudah ciri-ciri orang ini ada melakukan perkara sihir ya. Karena di awal sudah kita dihinakan ya. Ketika kita ditanya bukan bapak kita tapi ibu kita, itu di awal kita sudah dihinakan ya. Seakan-akan kita tidak punya bapak ya. Seakan-akan kita tidak punya bapak ya. Semua punya ibu kan, tapi bapak belum tentu punya ya. Jadi di awal orang yang seperti ini sudah menghinakan kita. Kita ditanya bukan bapak kita tapi ibu kita. Ciri-ciri sihir juga kalau kita diminta untuk membawa hewan. Misalnya kita ingin berobat ya, datang kepada orang yang pintar. Lalu dia katakan besok bawa ayam putih dan ayam hitam. Ya. Kita sembelih di sini. Ya. Nanti walaupun dia mengucapkan insya Allah nanti
penyakitnya hilang. Ya. Ini ciri-ciri sihir. Karena perbuatan itu penyembelihan, ya. Menyembelih ayam hitam, ayam putih, ya. Itu kan penyembelihan. Ya. Dan kita tidak boleh menyembelih untuk jin, walaupun sembelihan ayam. Walaupun sesembelihan apa? Ayam. Ya. Contoh sihir ciri-ciri sihir juga adalah ketika kita datang kepada orang yang dikatakan orang pintar, lalu dia katakan kamu di rumah saja. Ya, setelah ini kamu di rumah 40 hari, tidak boleh kena matahari. Kamu harus di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh kena sinar matahari selama 40 hari, 40 malam. Maka ini juga apa? Ciri-ciri sihir yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Tidak mungkin kita tidak, apalagi laki-laki, ya. Tidak bisa tidak keluar seminggu itu tidak boleh. Kalau kita sehat, tidak boleh tidak keluar dalam seminggu. Ya. Karena apa? Sholat Jumat. Ya. Tidak bisa kita nggak keluar. Ya. Dan memang laki-laki itu harus keluar. Ya. 5 kali sehari minimal. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan berjamaah. Ya. Kalau kita disuruh tidak keluar selama 40 hari 40 malam, maka itu ciri-ciri apa? Sihir. Atau ciri-ciri sihir juga yang dijelaskan oleh para ulama adalah kita diminta bekas-bekas badan. Ya. Minta rambut kah? Minta kuku kah? Ya. Pokoknya bekas-bekas yang ada di badan kita. Ya. Itu nanti digunakan untuk apa? Menyihir. Ya. Nah, ini ciri-ciri sihir. Ya. Dan sihir pasti berkaitan dengan jin. Ya. Dan pasti di belakangnya ada kekufuran. Ya. Adapun, ya, di sini dijelaskan, adapun tipuan atau kecepatan tangan saja, itu dikatakan sihir juga dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Indonesia sulap. Ya. Namun ini bukan sihir yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Jadi sulap, ya sulap, ya. Main sulap. Ya. Yang itu hanya apa? Kecepatan tangan atau apa namanya? Trik. Nah, trik untuk hiburan. Nah, itu sihir dalam bahasa Arab, disebut sihir juga, tapi ini bukan sihir secara syariat. Ya. Artinya dia sihir secara bahasa saja, bukan sihir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau betul-betul itu memang trik kecepatan tangan, ya. Trik untuk memang hiburan, ya. Tidak ada minta bantuan kepada jin, ya. Karena memang sebagian pesulap ada keanehan-keanehan yang mustahil, ya. Yang itu tidak mungkin kecepatan tangan, tidak mungkin sebuah trik, itu pasti ada bantuan jinnya, ya. Maka ini sihir, ya. Maka ini betul-betul sihir yang seperti ini. Tapi kalau dia hanya kecepatan tangan, trik untuk merubah sesuatu, ya hanya tipuan-tipuan saja, ya. Kalau dibongkar maka kita, oh ternyata seperti itu, ana juga bisa. Itu bukan sihir, ya. Itu bukan sihir, ya. Namun sihir secara bahasa saja, ya. Oleh orang Arab disebut sihir juga seperti itu, namun secara bahasa, ya. Jadi sihir yang mengeluarkan seseorang dari Islam adalah dia betul-betul melakukan sihir secara syariat dengan bantuan jin, yang itu pasti di belakangnya ada apa? Kekufuran-kekufuran yang dia lakukan untuk menundukkan jin tadi, ya, agar jin tadi mau membantunya, ya. Makanya kata para ulama, sihir itu pasti kufur, ya. Karena pasti dia apa? Pasti di belakangnya ada kekufuran-kekufuran yang dia lakukan, ya. Penghinaan terhadap syariat, ya.
penghinaan terhadap mushaf Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ditulis dengan benda najis ya, dengan darah ya, dan yang lainnya ya. Jadi ini pembatal Islam ya. Insyaallah nanti selanjutnya ya, kita lanjutkan pembatal Islam yang ke-8, ke-9 dan ke-10 ya. Namun pembatal Islam yang 10 ini ya kita ulangi, ini bukan pembatasan ya. Ini apa? Bukan pembatasan. Ini yang banyak terjadi dan ini adalah induk dari pembatal-pembatal Islam yang lainnya. Dan kita juga tidak bisa menerapkan pembatal Islam ini tanpa kaidah ya. Sudah kita sebutkan ya pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya kita tidak boleh mengkafirkan orang lain sembarangan ya. Tanpa kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama ya. Tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan orang lain, mengatakan orang lain murtad, keluar dari Islam tanpa kaidah-kaidah yang dibenarkan ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Baik terkait dengan kajian kita atau di luar kajian, silahkan kalau ada pertanyaan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita selesaikan Nawaqidul Islam dan kita lanjut kitab yang baru insya Allah ya. Ada Jessica? Baterainya habis kah? Kalau ada pertanyaan silakan Bapak-bapak. Mumpung kita bertemu. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dihiraukan, Pak. Karena kalau kita balas tambahnya ya. Dia nanti tambah mengejek kita ya. Biarkan saja orang yang seperti itu ya. Namun bagusnya kita jelaskan ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang yang seperti itu dia belum ngerti, Pak. Ya, orang yang seperti itu biasanya dia belum ngerti itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tidak tahu juga biasanya, ya, bahwasanya itu adalah sama dengan mencela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Biasanya tidak tahu. Ya. Dan semoga Allah Taala memaafkan atas kejahilan, ya, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya. Mereka bercanda pada sesuatu yang tidak boleh sebenarnya dipercandakan ya. Tapi karena kejahilan, kebanyakan karena apa? Kejahilan ya. Ya bagus saja, Pak. Bagus saja. Ada lagi? Oke. Iya, istighfar. Dia harus beristighfar, bertaubat ya. Karena dia mempercandakan sesuatu yang tidak boleh dipercandakan ya. Jadi perkara agama itu tidak boleh dipercandakan ya. Apalagi sampai menghina ya. Apalagi sampai apa? Menghina ya. Kalau bercanda tidak menghina itu sudah tidak boleh ya. Apalagi sampai
menghina ya. Dia harus bertaubat ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dia tidak boleh lagi melakukan percandaan seperti itu ya. Dan Allah Maha mengampun ya. Allah Maha pengampun ya. Mengaji bahasa Banjar. Oh, enggak, Pak. Enggak termasuk ya. Dia cuman mengucap yang dia ucapkan bahasa Banjar, tapi seperti mengaji ya. Enggak ya. Tidak. Karena dia bukan menghina Al-Qur'annya, tapi dia hanya mengambil dari nada orang yang mengaji saja ya. Kan mengaji itu terserah kita kan mau nadanya seperti apa ya, itu bebas saja ya. Itu tidak termasuk ya, kecuali dia memang mempercandakan Al-Qur'annya ya. Mempercandakan Al-Qur'annya baru tidak boleh ya. Tapi kalau hanya nadanya saja yang diambil, dia ucapkan dengan bahasa Banjar atau bahasa Indonesia dengan dilantunkan seperti orang mengaji ya. Insya Allah ya, bukan termasuk mengolok-olok perkara agama ya. Tapi sebaiknya ini ditinggalkan ya. Sebaiknya ditinggalkan ya. Karena pertama tidak ada manfaatnya ya. Kedua ya, ini mengarah kepada Al-Qur'an ya. Memang mengarah kepada Al-Qur'an, karena mirip seperti orang yang mengaji tapi tidak mengaji ya. Jadi sebaiknya ditinggalkan, apalagi seorang ustadz ya. Ada lagi? Semuanya dikatakan sihir kalau menggunakan jin. Baik namanya sihir, dukun, tabib ya. Semuanya itu dikatakan sihir kalau di belakangnya itu ada jin dan dia melakukan kekufuran untuk menundukkan jin itu ya. Jadi semuanya sihir ya. Namun biasanya kita dibedakan ya, sihir itu yang menyantet ya. Dukun itu biasanya orang yang meramal atau mengetahui benda hilang. Tabib biasanya orang yang menyembuhkan ya. Itu biasanya perbedaannya itu ya. Jadi sihir ini biasanya yang menyantet ya, yang mengguna-guna, ini biasanya kita katakan sihir. Adapun dukun biasanya yang meramal ya. Hari kiamat apabila ulun ini kawinnya tanggal berapa bagusnya, nama anak siapa, hitung akan bang nama ulun lawan bini cocok kada cocok kada jadi kawin. Ini dukun biasanya ya. Tabib biasanya orang datang kepada tabib untuk kesembuhan ya. Namun dengan pengobatan yang tidak masuk akal ya. Pengobatan tidak masuk akal. Misalnya suruh bawa ayam hitam, ayam putih. Suruh bawa macam-macam ya. Sesajen ya. Atau suruh mandi di sumur ini dan sumur itu ya. Nah, ini biasanya tabib ya. Semuanya ini bisa masuk kepada sihir kalau dia
dia menggunakan jin dan dia melakukan kekufuran untuk menundukkan jin itu. Jadi semuanya sihir. Ada lagi? Jam 9 sudah. Terakhir ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Insya Allah pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir ya, untuk Nawaqidul Islam. Ya. Insya Allah kita akan sambung nanti setelah selesai ini dengan kitab yang baru. Semoga ini bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah ya dalam agama ini. Semoga Allah taala menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah taala murkai ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita husnul khatimah ya, penutup umur yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, harta kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala kumpulkan kita di tempat ini, Allah taala kumpulkan kita di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.